Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhayati Riyadus Sholihin dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Islam Disiplin Ilmu Kesehatan Masyarakat, Dr. Haji Ahmad Alim, LCMA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Islamisasi Ilmu Kesehatan materi 1 sampai 8. Materi pertama mengenai keutamaan ilmu. Islam memiliki pandangan lebih spesifik dalam masalah ilmu. Kata ilmu disebut beberapa kali dalam Al-Quran dan ditulis secara khusus dalam bab-bab. Ilmu itu harus didahulukan sebelum beramal dan berkata. Ucapan dan perbuatan tidak boleh lepas dari ilmu supaya hal-hal yang bersifat hurufat tidak terjadi. Ilmu itu wajib kita cari supaya kita bisa membedakan mana yang hurufat, mana yang ilmiah, mana yang hak, mana yang batil. Setiap muslim wajib mencari ilmu. Materi kedua mengenai Islamisasi ilmu kesehatan. Ada dua istilah yang digunakan Islam untuk menunjukkan kepada kesehatan, yaitu istilah sihah, lebih bersifat fisik, biologis, dan afiyah, kesehatan yang bersifat mental dan psikologis. Ketika kita ada musibah, kesehatan harus dihadapi dengan sabar, sifat kembali, sifat tawakal, dan Allah Maha Penyembuh. Dalam konsep kesehatan itu kita pandang adalah karunia. Jika kita diuji dalam kesehatan, Allah lah Maha Penyembuh dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan. Kesehatan itu adalah keadaan taubat dan bersuci. Taubat itu menjaga kesehatan secara vertikal. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah? Islam memerintahkan umatnya untuk hidup bersih karena kebersihan merupakan langkah awal untuk memperoleh kesehatan. Materi ketiga mengenai manusia sehat, perspektif Islam. Kita mempunyai kewajiban untuk menjaga kesehatan menjadi sosok yang kuat. Manusia juga mengalami gangguan psikologis ketika hanya mengejar kesenangan dunia, maka akan kehilangan makna. Kalau qalbulnya sehat, maka perilakunya juga sehat. Jika qalbulnya sakit, maka perilakunya juga sakit. Sehingga sehat itu harus terpadu dan juga merawat hati agar tidak menjadi penyakit. Salah satu penyebab hati manusia berpenyakit itu karena dosa. Kemudian yang menyebabkan penyakit hati itu karena hawa nafsu yang semakin ditingkatkan keinginannya atau hawa nafsu, maka makin berpenyakit juga jiwanya. Materi keempat mengenai konsep manusia sehat holistik, perspektif Islam. Kita wajib menjaga kesehatan karena bagian dari amanah, baik secara fisik, secara lahir, secara badan maupun secara zahir. Batinnya dijaga secara terpadu dan menjadi manusia yang kuat. Jika hal-hal yang bersifat dan berkaitan dengan agama dan akhirat itu tidak masuk ke dalam tubuh manusia, itu berbahaya dan juga akan merusak seseorang sehingga menyisihkan nilai agama. Kemudian terbelenggu menyebabkan manusia modern itu terjebak dalam krisis makna. Hilangnya Tuhan dalam dirinya, hilangnya Tuhan dalam kehidupannya, sehingga memisahkan kehidupan dari nilai-nilai agama. Ini yang menyebabkan rusaknya jiwa manusia. Materi kelima mengenai ketiga perspektif dalam Islam. Keselamatan kerja tidak dilihat dari lingkungan yang ditimbulkan, sehingga dalam pekerjaan dan juga sehat tidak ditinjau dari sisi penjagaan agama. Apakah di lingkungan kerjanya itu pekerjaannya bisa sholat, atau Islam itu tidak hanya menyelamatkan jasad, agamanya juga diselamatkan di lingkungan kerjanya. Kemudian dijaga juga kesehatan keselamatan nyawanya dan selamat sisi jiwanya, dan juga menjaga keselamatan akalnya dan terjaga kesehatan mentalnya. Hendaklah lingkungan pergaulannya sehat dan tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Kemudian keselamatan harta, orang yang bekerja di lingkungan itu tidak hanya selamat dari sisi kesehatan itu, tapi juga sehat dari perspektif harta, upah yang diterimanya sesuai dengan kemampuan dan keahlian, sehingga tidak terjadi kezaliman. Untuk menghilangkan dari bahaya itu, lingkungan kerja
usahanya menyiapkan hal-hal yang bisa diprogramkan untuk tindakan preventif sehingga bisa menjaga keselamatan karyawannya, sehingga masing-masing kesehatan itu terjaga, tidak boleh menzolimi. Materi ke-6 mengenai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Preventif, pencegahan lebih efektif dari pengobatan, sehingga datangnya bahaya, datangnya penyakit, datangnya kerusakan dengan upaya pencegahan itu, maka bahaya tidak akan sampai kepada diri kita atau lingkungan kita, sehingga ketika kita mencegah tanpa kita sadari akan mendatangkan manfaat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, perlu hidup bersih dan sehat. Promotif, program promotif dalam properti Islam tidak hanya meningkatkan kesehatan secara fisik, tapi juga meningkatkan secara mental dan sekaligus produktif dalam berbuat kebaikan, iman, dan juga amal soleh. Kuratif berupa terapi bahwa kita punya keyakinan dalam Islam tidak Allah menurunkan suatu penyakit kecuali memang ada obatnya. Jika ada penyakit yang tidak ada obatnya, semua ada obatnya. Dan pendekatan pengobatan tidak hanya pendekatan yang sifatnya pengobatan secara medis empiris. Ada juga peningkatan doa, peningkatan sedekah, hubungan baik dengan sesama manusia. Ini adalah terapi secara mental. Rehabilitatif, pemulihan tidak hanya dari sisi raga, tapi juga pemulihan secara kesehatan, jiwa, dan mental, karena dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Jika hanya ingin pemulihan dari salah satunya, maka tidak ada manfaatnya, karena tidak seimbang. Pemulihan ini harus dilakukan secara holistik. Materi ke-7 mengenai kesehatan nutrisi dalam Islam. Pentingnya memperhatikan gizi yang baik dan cara yang baik dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 160, surat Al-A'raf ayat 31 secara tegas dalam Allah memerintahkan supaya kita makan dan minum supaya tidak berlebihan, karena Allah tidak suka dan tidak ridho dengan yang berlebihan. Dengan cara mengkonsumsinya harus dengan seimbang dan tidak mubazir. Tidak hanya terpenuhi gizinya, vitaminnya, nutrisinya, zatnya, tapi islamisasi ilmu gizi ini adalah salah satu bagian sikap kita dan cara pola mengkonsumsinya tidak berlebihan, dan juga timbal balik kita setelah diberikan nikmat berupa gizi yang luar biasa dan makanan yang melimpah ruah di dunia ini. Kita harus bersyukur. Bersyukur adalah nilai islamisasinya, kemudian tidak boleh melampaui batas seperti makanan haram, bahannya najis atau mengandung najis. Segala yang najis itu haram untuk dimakan, dan bahan yang memabukkan itu juga haram dan najis. Konsumsi secara baik itu nutrisinya, pengaruhnya juga baik luar biasa, dan dampaknya kepada kesehatan jiwa, kesehatan mental, dan berpengaruh diterimanya doa. Materi 8 mengenai kesehatan individu. Fitrah itu ada 5. Khitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. Menurut hadis riwayat Bukhari, budaya hidup bersih dan suci wujud nyata dari implementasi keimanan. Kesehatan individu itu juga menjaga kebersihan rambut, dijaga dimuliakan rambutnya. Kemudian menjaga kebersihan makanan adalah masalah halal dan haramnya harus diperhatikan. Kemudian disiplin mandi karena penjagaan diri dari kesehatan individu. Kemudian menjaga kebersihan hidung. Kebersihan hidung itu menangkal infeksi dari bakteri.
kemudian membersihkan tangan, menjaga kesehatan perut, dijaga dengan cara membereskan pola makan yang sehat. Menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan bersiwak dan sikat gigi. Siwak itu bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjaga kebersihan air. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.